Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat jejak santri yang budiman, terlebih dahulu mari kita saling mendoakan. Semoga ampunan dan rahmat Allah selalu tercurah untuk kita. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat serta memudahkan urusan saya dan Anda semua. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bersama-sama menyimak sebuah kisah nyata tentang seorang pria tua yang sangat miskin dan menjadi tulang punggung dari 8 orang wanita di rumahnya. Ketika sudah tidak ada lagi di rumahnya yang bisa dimakan, dia menemukan peti yang berisi 1000 keping dinar emas. Sahabat jejak santri, perlu diketahui jika setiap keping dinar emas setara dengan 4,25 gram emas murni. Jadi bisa Anda hitung nilai total dari peti itu kira-kira setara dengan 4 miliar rupiah lebih. Pria tua miskin ini bernama Abu Iyas. Ia tinggal di sebuah rumah rewat yang sudah mau roboh dengan istri, ibu mertua, seorang saudari dan 4 orang putrinya. Diceritakan oleh Imam At-Tabari, Abu Iyas hidup di masa generasi tabi'in. Jadi dia ini adalah seorang anak dari anaknya para sahabat Nabi. Imam At-Tabari sendiri adalah seorang ahli tafsir Al-Quran dan sejarah Islam. Karya tulisnya antara lain kitab Tafsir At-Tabari yang terdiri dari 12 jilid. Nama lengkapnya adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib At-Tabari. At-Tabari dilahirkan di kota Amud, ibu kota Tabaristan, Persia pada tahun 224 Hijriah atau 839 Masehi. Imam At-Tabari menyaksikan secara langsung peristiwa yang beliau ceritakan ini, bahkan ikut terlibat dialog yang terjadi dalam cerita ini. Peristiwa ini terjadi ketika At-Tabari masih berusia 16 tahun. Saat itu beliau tengah mengunjungi Mekah sekitar tahun 240 Hijriah. Di hari itu kondisi keluarga Abu Iyas benar-benar diambang keterburukan. Ada sama sekali makanan yang bisa dimakan oleh semua penghuni rumah. Pagi itu adalah bulan Ramadan. Untuk makan sahur sebelumnya tak ada yang dimakan. Juga untuk berbuka sore nanti, Abu Iyas tak mampu memberikan apa-apa untuk dimakan keluarganya. Nampak ia berlalu lalang di sekitar Masjidil Haram. Dia menawarkan tenaganya agar bisa mendapat upah, namun tidak seorang pun yang memberikan pekerjaan. Akhirnya dia pulang ke rumah dengan tangan hampa. Kejadian tersebut membuat At-Tabari tertarik, lalu ia mengikuti langkahnya sampai ke rumah. Setiba di rumah ia ditanya istrinya Lubabah, "Apakah kau mendapat rezeki hari ini Abu Iyas?" "Aku belum mendapat apa-apa hari ini Lubabah. Aku akan berusaha keluar lagi nanti mencarinya," jawab Abu Iyas. Abu Iyas kembali keluar rumah hingga jarak yang jauh. Ditempuhnya jalan kaki hingga menjelang sore dan ia merasa kelelahan. Ia duduk di bawah sebuah pohon. "Ya Allah, apalagi yang harus aku lakukan? Beberapa orang menolak jasaku. Aku sudah merasa kelelahan. Seandainya kematian menjadi yang terbaik untukku dan membuat aku terlepas dari amanah tanggung jawabku terhadap 8 wanita di rumahku." Lelaki tua itu mengeluh kepada Rabb-nya. Tangan Abu Iyas secara tak sengaja menggaruk-garuk tanah di bawahnya dan menyentuh sebuah benda. Ia terus menggaruk-garukkan tangannya dan menemukan sebuah peti yang ketika ia buka ternyata berisi kepingan dinar emas yang sangat banyak. Abu Iyas terkejut, degup jantungnya menjadi semakin kencang. Setan berbisik lembut, "Wahai Abu Iyas, ambillah beberapa. Bukankah kau sangat miskin maka itu halal bagimu?" "Tidak, aku harus mengumumkan temuan ini kepada orang banyak. Harta ini belum menjadi hakku," batin Abu Iyas. Sahabat jejak santri yang budiman, harta temuan dalam Islam yang disebut luqatoh
Tidak serta-merta sang penemu berhak memiliki. Akan tetapi terlebih dulu harus diumumkan temuan ini selama setahun setelah secara terus-menerus. Abu Hiyas pulang dan ia menyembunyikan temuannya itu dari semua penghuni rumah. Tetapi ternyata ketahuan istrinya juga. "Wahai Abu Hiyas, apa yang kau bawa?" tanya Lubabah. Aku tidak membawa apa-apa," jawab Abu Hiyas. "Apa yang kau sembunyikan?" balik Lubabah bertanya. Akhirnya Abu Hiyas pun berterus terang, "Aku menemukan sesuatu di saat perjalanan keluar tadi. Tetapi aku harus mengumumkannya dulu hingga setahun ke depan," jelas Abu Hiyas. "Abu Hiyas, kau adalah orang yang sangat miskin. Bukankah mengambil beberapa untuk kita berbuka halal hukumnya?" ujuk istrinya. "Demi Allah, jika kau menyentuhnya dan kau mengambil sesuatu dari peti ini, maka aku akan menceraikan kau. Ini bukan hak kita," tegas Abu Hiyas. Abu Hiyas akhirnya mengubur peti dinar tersebut di sebuah sudut rumahnya. Kemudian ia pamit pada keluarganya dan kembali lagi ke kota Mekah untuk mengumumkan barang temuannya. Sesampai di Mekah, sebelum sempat mengumumkan, Abu Hiyas melihat seorang pemuda Khurasan sedang memberikan pengumuman. "Wahai orang-orang Mekah, apakah kalian menemukan sebuah peti berisi 1000 keping dinar emas milikku? Jika kau menemukannya, maka berikan kepadaku. Aku tidak akan memberimu upah apa-apa, karena Allah lah yang akan memberikan imbalan untukmu. Demi Allah, jika kau tidak memberikannya padaku, maka itu akan menjadi urusanmu dengan Allah." Seseorang menyela, "Wahai pemuda Khurasan, bukankah negerimu adalah negeri yang kaya? Mekah ini negeri yang kering. Kalau bukan dari Zam-Zam, kami tidak bisa bertahan hidup. Jika ada yang menemukannya, berilah ia imbalan." "Menurutmu berapa yang akan dia minta?" tanya pemuda Khurasan. "1/10 dari harta itu sangatlah pantas," jawab Abu Hiyas. Orang Khurasan menjawab di luar dugaan, "Tidak bisa, dia harus kembalikan seutuhnya karena Allah, dan saya doakan supaya dapat pahala di sisinya." Imam At-Tabari menyaksikan semua itu. Abu Hiyas kembali ke rumahnya dan menceritakan apa yang dia lihat kepada istrinya. "Cobalah kembali lagi, mungkin ia berubah pikiran, mintalah 10 dinar saja," saran istrinya. Abu Hiyas kembali lagi dan mencari pemuda Khurasan tadi. "Wahai Khurasan, berilah 10 dinar saja," jawab Abu Hiyas. "Demi Allah tidak. Jika tak mau mengembalikan milikku, biar ia berurusan saja dengan Allah," kata pemuda Khurasan. Abu Hiyas kembali lagi ke rumah. "Mintalah 1 dinar saja, mungkin ia berubah pikiran," saran istrinya. Keesokan harinya Abu Hiyas kembali menemui pemuda Khurasan, tetapi sang pemuda tidak mau dan tetap pada keputusan awal tidak akan memberi imbalan. Abu Hiyas pulang lagi dan menemui istrinya. "Ya sudahlah, memang itu kemauannya, kembalikan saja," jawab istrinya. Abu Hiyas pun kembali menemui pemuda Khurasan. "Wahai pemuda Khurasan, sesungguhnya barangmu ditemukan oleh seseorang. Ikutlah denganku, akan kutunjukkan," ucap Abu Hiyas. Imam At-Tabari yang ada di situ penasaran untuk mengetahui kejadian selanjutnya. Ia mengikuti mereka hingga sampailah pada sebuah gubuk yang hampir roboh dengan 8 orang wanita di dalamnya. Semuanya berpakaian lusuh kotor. At-Tabari minta izin untuk ikut serta masuk dalam rumah. Beliau berkata, "Maaf Paman, bisa tidak saya ikut masuk? Karena sedari awal saya mengikuti kejadiannya ini." Abu Hiyas mengizinkan, "Masuklah." Tak lama setelah itu Abu Hiyas menuju salah satu sudut rumahnya. Dikalilah lantai rumahnya yang masih berupa tanah. Kemudian dia keluarkan kotak berisi dinar emas yang disimpannya sambil berkata, "Sayalah penemu hartamu itu." "Dan saya sempat minta kepadamu untuk memberikan kepadaku sebagian, sebagaimana kau lihat keadaan keluarga saya. Saya 9 orang di rumah sempit ini. Saya lelaki satu-satunya. Kami keluarga miskin." Pemuda Khurasan itu membuka peti dan menghitung isinya. Ternyata masih utuh. Dia mengatakan hal yang mengagetkan.
Tidak, saya tidak akan memberikan apa-apa. Saya cuma akan mendoakan kamu dan keluargamu kebaikan. Lalu ia mengangkat peti sembari keluar rumah tanpa merasa ada beban sedikit pun. Imam Tabari hanya bisa menundukkan kepala, tidak tahu harus berkata apa, sebab saat itu beliau masih muda dan jauh dari keluarganya, tidak punya apa-apa untuk diberikan. At-Tabari mengisahkan bahwa dalam rumah Abu Huyyas yang sebenarnya sudah tidak layak untuk ditinggali itu, tidak terdapat apapun yang bisa disebut harta benda. Tidak berapa lama pintu rumah ada yang mengetuk. Ternyata pemuda Khurasan itu kembali. Abu Huyyas bertanya, "Ada apa, Nak?" Lantas dijawab, "Bisa saya masuk?" Abu Huyyas mempersilahkan. "Baik, silakan masuk." Pemuda Khurasan itu berkata, "Begini Paman, saya mempunyai seorang ayah yang baru saja wafat. Beliau meninggalkan 3 peti emas seperti ini, masing-masing berisi 1000 dinar. Sebelum wafat beliau meninggalkan wasiat bahwa 1 peti dinar emas buat saya sebagai warisan, 1 kotak dinar emas lainnya untuk aku pergunakan pergi haji dan diinfakkan di jalan Allah. Sedang 1 kotak yang lain ayahku memerintahkan agar diberikan kepada seseorang yang sangat miskin tetapi jujur." Pemuda Khurasan melanjutkan penjelasan, "Itulah sebabnya Paman, saya tidak bisa memberikan 1 keping dinar pun, karena ini amanah orang tua saya. Saya sebenarnya mau menguji dan melihat Paman apakah Paman benar-benar orang miskin yang jujur. Tapi demi Allah, setelah saya keluar dari sini, saya sudah melihat keadaan Paman. Dan ketika saya keluar dengan membawa pergi kotak dinar emas ini, Paman tidak marah. Maka Paman, saya nilai orang yang paling layak untuk menerima. Ambillah ini semua sedekah atas nama ayahku." Kemudian pemuda Khurasan menyerahkan kotak emasnya dan langsung pergi begitu saja. Akhir kisah, Abu Huyyas membagikan 1000 dinar kepada semua orang yang ada di rumah itu, yang berjumlah 10 orang termasuk At-Tabari dengan adil. Masing-masing mendapat 100 keping dinar emas. Setelah mengucapkan terima kasih, lalu Imam At-Tabari pergi. Harta 100 dinar yang beliau terima itu menurut beliau adalah harta yang paling berkah dalam hidupnya. Bertahun kemudian ketika At-Tabari kembali mengunjungi Makkah, dicarinya rumah Abu Huyyas. Ternyata rumah buruknya kini sudah tidak ada lagi. At-Tabari bertanya-tanya ke orang sekitar dan mendapat penjelasan bahwa Abu Huyyas sudah meninggal. Keempat putrinya pun kini sudah menikah. Mereka semua mendapat suami orang penting di kota Makkah. Demikian kisah pria renta yang sangat miskin bersama keluarganya yang tetap memelihara keimanan ketika diuji dengan kemiskinan. Allah telah mencukupkan kebutuhannya melebihi yang ia inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.